Bab 2116. Tentu saja suka, jawab Dewi tanpa ragu sedikit pun. Kenapa tiba-tiba menanyakan hal ini? Aku ingin tahu, seberapa dalam perasaanmu terhadap Lorenzo? Willy memastikan sekali lagi. Setelah mendengar bahwa dia mau tunangan dengan orang lain, kamu masih menyukainya. Dia seharusnya sedang marah padaku. Marah karena aku tidak mendatanginya. Malah pergi ke Denmark tiba-tiba. Jadi sekarang dia sengaja membuatku marah. Ingin memancingku pergi ke kota Snowy mencarinya. Dewi mengucapkan isi hatinya dengan jujur. Aku dan dia bisa bertengkar. Marah. Bahkan saat bertengkar parah. Juga bisa mengatakan putus. Tapi di hatiku, tidak pernah terpikir untuk berpisah dengannya. Bibir Willy terangkat tipis. El adalah orang kaya dan berpengaruh di seluruh negeri. Penampilannya luar biasa. Kemampuannya sangat hebat. Dia adalah seorang dewa yang memiliki celah. Kemungkinan semua wanita akan menyukainya. Tidak ada hubungannya dengan itu semua. Dewi menggeleng. Meskipun suatu hari dia tidak kaya lagi, tidak punya kemampuan, bahkan wajah tampannya itu hancur, aku akan tetap menyukainya. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan hal itu. Sebelumnya tidak ada yang pernah menanyakan hal itu padanya. Tapi sekarang, dia sangat mengerti isi hatinya. Dia benar-benar mencintai Lorenzo. Kalaupun seumur hidupnya ini harus menikahi seseorang, dia pasti akan menikahi Lorenzo. Kalau tidak, dia tidak akan menikah. Benarkah? Willy menatap Dewi dalam-dalam. Tatapannya sangat kacau. Iri sekali dengan El. Benar. Iri sekali. Iri karena dia memiliki pacar seperti Dewi. Iri karena dia memiliki tubuh yang bagus. Kemampuan yang bagus. Iri karena dia memiliki bibi yang melindunginya, membuka jalan baginya. Sedangkan Willy tidak punya apa-apa. Willy kadang berpikir, kalau dia bisa memiliki tubuh yang sehat seperti Lorenzo, memiliki seorang pelindung, apa nasibnya akan sama? Apa dia bisa bertemu dengan Dewi? Apa Dewi akan mencintainya seperti dia mencintai Lorenzo? Kamu juga pasti akan menemukannya. Dewi menghibur Willy sambil tersenyum. Kamu juga sangat hebat dan luar biasa. Pasti akan bertemu dengan wanita yang menyukaimu dengan sepenuh hati. Di dunia ini, tidak ada wanita yang lebih baik darimu. Willy menatap Dewi dalam-dalam. Ada perasaan yang sangat familiar di matanya. Bagaimana mungkin, banyak wanita yang lebih cantik, lembut, dan pengertian dariku. Dewi, Willy memotong perkataannya. Dengan penuh kasih sayang dia berkata, kalau aku bilang, aku menyukaimu, sangat menyukaimu, apa kamu akan memberiku kesempatan? Dewi terpana. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Bagaimanapun orang lain memperingatinya. Tapi dia tidak pernah menyangka Willy akan menyukainya. Tapi apa ucapannya sekarang ini adalah sungguhan. Aku tulus. Willy mengakui sekali lagi. Sebenarnya saat pertama kali kamu datang ke kastel untuk mengobatiku, aku langsung menyukaimu. Kalau tidak, aku juga tidak akan mungkin keluar dari istana, membahayakan diri demi mencarimu. Lalu, Willy, Dewi buru-buru memotong ucapannya. Kita ini sahabat. Perkataannya itu menunjukkan sikap yang jelas. Dari awal hingga akhir, dia hanya menganggapnya sahabat. Tidak pernah ada pemikiran tentang pria dan wanita sedikit pun. Bukankah kalian sudah putus? Willy masih mencoba sedikit keberuntungan. Apa tidak bisa memberikanku satu kesempatan? Aku tidak menganggap ini putus. Dia hanya marah padaku. Kami hanya perlu bertemu saja. Dewi sangat percaya diri. Lagi pula, kalau dia benar-benar ingin putus denganku, aku hanya akan melajang. Tidak akan berpacaran lagi. Perkataan itu langsung menutup kesempatannya. Willy tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Ucapan yang sudah sampai di mulutnya disimpannya kembali. Ia hanya bisa mendesah tak berdaya. Baiklah. Kamu sudah berputar-putar mengajukan banyak pertanyaan. Sekarang bisakah kita kembali ke masalah utama? Dewi bertanya dengan khawatir. Sebenarnya ada masalah apa? Bab 2117. Willy berpikir. Lalu berkata dengan suara berat. Aku sudah berpikir sangat lama. Tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya padamu. Dewi tidak mengatakan apa-apa. Ia menunggunya dengan tenang. Willy menunduk, menghela napas dalam.
lalu mengumpulkan keberanian dan berkata, "Dewi, maaf, aku telah menipumu. Sebenarnya dari awal aku sudah tahu kalau aku diracuni. Aku juga sudah memeriksa sumber air bermasalah itu. Aku sengaja menipumu agar kamu datang. Alasan utamanya ada dua. Pertama, di dunia ini, hanya kamu yang bisa menyembuhkan racun di tubuh kami, dan menyembuhkan kakiku. Kedua, kamu juga sudah lihat, Yang Mulia sama sekali tidak mempedulikan hidup dan matiku. Meskipun aku sudah memberitahunya bahwa aku dan para pengawalku diracuni, dia malah mencari alasan untuk menghindar dari tanggung jawab. Akhirnya tidak akan ada hasil. Nyawaku ini memang tidak berharga, tapi aku tidak bisa menyeret mereka mati bersama denganku. Jadi, untuk menarik perhatian Yang Mulia, aku meminta bantuanmu untuk meneliti masalah sumber air itu, lalu menggunakan reputasimu untuk membuktikan otoritas dari masalah ini. Selesai berbicara, Willy menunduk malu. Aku tahu perbuatanku ini kotor. Sangat tidak tahu malu. Aku juga membenci diriku yang seperti ini. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Lalu, tanya Dewi. Apa kamu yang menyuruh Robin melapor pada Yang Mulia? Dan kamu juga yang menyuruhnya mengatakan tentang hubunganku dan Lorenzo. Ya, Willy mengangguk berat. Semua itu adalah rencanaku. Aku memanfaatkanmu, menipumu. Selesai berbicara, dia langsung menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Dewi. Di luar dugaan, Dewi tidak marah, bahkan tidak kesal sama sekali. Sebaliknya dia sangat tenang. Dari awal aku sudah menduganya. Sejujurnya aku bisa saja marah, tapi itu tidak akan menyelesaikan apapun. Lagi pula kamu menanggung begitu banyak nyawa di pundakmu. Kamu harus bertanggung jawab pada mereka. Kamu tidak menyalahkanku. Willy sangat tidak menyangka. Tidak apa-apa. Dewi seperti tidak memiliki emosi. Tapi sebagai teman, aku lumayan marah. Kalau kamu butuh bantuan dan dukungan, kamu bisa jujur langsung padaku. Kenapa harus menipuku? Tapi sebagai tabib, aku bisa mengerti perasaanmu yang ingin menyelamatkan orang. Berpikir dari sudut pandang yang lain. Kalau aku mengalami hal yang sama, dalam keadaan yang mendesak, aku harus menggunakan beberapa cara untuk menyelamatkan panti asuhan. Apa aku akan melakukannya? Jawabannya tentu saja akan melakukannya. Jadi, aku bisa memahamimu. Tapi, kita berada di posisi yang berbeda. Aku akan berkata jujur pada temanku. Tidak akan menipu atau memanfaatkannya. Maaf, aku salah. Willy menunduk dan minta maaf. Aku terlalu menganggap remeh urusan ini. Aku kira kalau aku memberitahumu keadaan yang sebenarnya, itu akan membuat hatimu terbebani. Selain itu kalau El mengetahui kenyataannya, dia tidak akan mengizinkanmu datang ke Denmark. Aku kira kalau aku meminjam identitasmu, masalahnya akan cepat selesai. Setelah masalahnya selesai, baru aku akan menjelaskan keadaannya padamu dan El. Lalu minta maaf dengan tulus. Tidak disangka. Tidak menyangka kalau aku dan Lorenzo akan putus di saat kritis seperti ini. Dan media akan menyebarkan tentang pertunangannya dengan Juliana Henderson. Baru saja Dewi selesai berbicara. Tiba-tiba dia mengerti satu permasalahan. Apa Lorenzo mengetahui rencana Willy? Lalu sengaja berbuat demikian. Untuk menekan Willy. Walaupun dia berpikir seperti itu. Tapi dia tidak mengatakannya. Melainkan lanjut bertanya. Kenapa kamu memberitahu keadaan sebenarnya di saat seperti ini? Apa sebenarnya yang dikatakan Yang Mulia padamu? Di saat seperti ini, logika Dewi bekerja. Dia sangat paham. Di saat kritis seperti ini, Willy tidak akan berpikir untuk membicarakan tentang masalah percintaan pribadinya. Dia bertele-tele membicarakan banyak hal padanya. Pasti ada urusan yang lebih penting. Yang Mulia setuju akan menyelidiki masalah ini. Di saat bersamaan, dia juga memberikan sebuah persyaratan. Willy berpikir lama. Akhirnya dia mengatakannya. Apa persyaratannya? Tanya Dewi. Willy mendongak menatap Dewi. Dan langsung memberitahu keadaan sebenarnya. Dia memintaku untuk menahanmu di kastel selama setengah tahun. Tidak boleh mengizinkanmu keluar. Bab 2118. Dewi tercengang. Beberapa saat kemudian, dia baru sadar kembali. Kenapa? Ya, kenapa? Dia sama sekali tidak mengerti.
Kenapa Raja Denmark berbuat seperti ini? Sekarang dia malah mau mengurusi Kastel Willy, seorang pangeran bersama dengan 83 orang bawahannya yang diracuni. Kenapa sampai harus melibatkan dirinya? Bahkan menahannya selama setengah tahun di dalam kastel tanpa mengizinkannya keluar. Aku juga kebingungan saat itu. Willy mengerutkan alis. Ekspresinya dalam. Aku sudah katakan berkali-kali. Kamu adalah orang yang tidak bisa dipaksa. Kamu juga punya kemampuan untuk menolak. Bahkan setelahnya aku berkata secara terus terang. Kalau kamu tidak hanya memiliki keterampilan medis yang tinggi, tapi juga memiliki banyak keterampilan yang luar biasa. Bahkan kamu sudah menyembuhkan banyak orang-orang penting. Kalau terjadi sesuatu padamu, orang-orang itu tidak akan diam saja. Tapi, hal itu tidak cukup untuk meyakinkan Yang Mulia. Dia masih bersikeras ingin melakukan hal itu. Tidak hanya mengancamku dengan masalah penyelidikan racun ini, dia juga mengucapkan perkataan yang lebih keterlaluan. Apa yang dia katakan? Tanya Dewi. Dia bilang, Willy mengernyit. Ekspresinya sangat tidak bagus. Kalau aku tidak menyetujuinya, dia akan menyuruh sepupu-sepupuku untuk mengurus hal ini. Menyuruh mereka menahanku. Hah, memangnya mereka mampu? Dewi menggertakkan giginya dengan marah. Bajingan itu. Waktu aku mengatakan hal itu, ekspresinya terlihat sedikit merasa bersalah. Aku kira dia sudah sadar, menyesal, dan akan menyelidiki masalah ini dengan baik, memberikanmu keadilan. Tidak disangka, dia punya rencana lain. Aku kira juga seperti itu. Willy tersenyum pahit. Akulah yang terlalu polos. Tidak, Dewi masih kebingungan. Kenapa Yang Mulia mau menahanku di Denmark? Apa tujuan sebenarnya? Awalnya aku juga tidak mengerti. Lalu aku mencari tahu. Akhirnya menemukan jawabannya. Willy berkata sambil mengernyit. Mungkin ada orang yang mencarinya untuk bekerja sama, menyuruhnya untuk menahanmu, dan melarangmu bertemu dengan El. Siapa? Tanya Dewi buru-buru. Jangan-jangan Juliana. Seharusnya bukan. Juliana tidak punya kemampuan seperti itu. Tebak Willy. Menurut pemahamanku terhadap Yang Mulia, orang itu seharusnya memiliki status yang sama dengannya, atau memiliki hubungan keuntungan yang tinggi, barulah bisa bekerja sama dengannya. Aku tidak mengerti. Dewi sangat lelah dengan masalah-masalah ini. Sama sekali tidak ingin berpikir banyak. Tapi, untuk apa orang itu melakukan hal ini? Melarangku meninggalkan Denmark, dan tidak bertemu dengan Lorenzo. Apa keuntungannya? Aku juga tidak tahu persisnya. Willy mendesah. Seharusnya ini tidak berkaitan denganmu. Awalnya hanya masalah kastelku yang terkena racun. Sekarang malah jadi harus menahanmu. Aku takut kalau ini terus berlanjut, masalahnya akan semakin kacau. Setelah berpikir lama, aku merasa lebih baik memberitahu faktanya padamu. Kebetulan mereka belum mengawasi dan melakukan apapun. Kamu cepatlah pergi. Selesai berbicara, Willy berteriak ke atas, pelayan. Tunggu sebentar. Dewi segera menahannya. Kalau aku pergi, bagaimana denganmu? Bagaimana dengan orang-orang di kastel? Aku tidak bisa membiarkan kalian mati. Hidup dan mati kami bukan tanggung jawabmu, kata Willy dengan tenang. Aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Kalau benar-benar tidak bisa, aku akan menggiring opini publik untuk membuat tekanan, memaksa Yang Mulia memanggil dokter kemari. Kalau tidak, kali ini aku tidak akan mempermasalahkan racun ini dulu, asalkan Yang Mulia setuju untuk menyelamatkan mereka. Willy, kenapa kamu selalu polos seperti ini? Dewi marah seketika. Kamu kira kalau kamu tidak menyelidiki masalah racun ini, mereka akan langsung melepaskanmu? Mereka sedang mencoba untuk membunuhmu. Jangankan minta dokter datang untuk mengobati. Sekarang pelayanmu saja bahkan tidak bisa membeli obat. Kalau aku pergi, kalian akan segera mati di sini. Apa kamu tahu? Bab 2119. Aku tahu. Aku tahu. Willy menunduk. Suaranya sangat sedih. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tapi, dia tidak punya pilihan lain. Mati sekarang. Atau mati nanti. Namun juga pasti akan mati. Tapi, dia harus mempertaruhkan dirinya sendiri. Dulu, dia menaruh seluruh harapannya pada Yang Mulia. Berharap Yang Mulia masih memiliki hati nurani. Dapat melihat kelebihannya.
memberinya satu kesempatan. Tapi, melalui masalah hari ini, Willy benar-benar putus asa. Mungkin dia sudah dibuang sangat lama. Yang Mulia benar-benar mengabaikannya. Bahkan malas bertindak sedikit pun. Dipandang remeh seperti ini, membuat Willy melepaskan perasaannya. Sekarang, dia lebih memilih mempertaruhkan dirinya pada Dewi dan Lorenzo. Dengan bertaruh pada kedua orang ini, yang satu demi pertemanan, yang satu demi cinta, pada akhirnya mereka pasti akan memilih untuk membantunya. Mungkin, cara ini lebih berguna daripada meyakinkan Yang Mulia. Kalau sudah tahu, kamu harus melawan takdir sampai akhir. Dewi sangat setia. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan kalian mati. Ini bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh seorang dokter. Tapi, apa kamu tidak pernah berpikir, kalau kamu tidak kembali, lalu El benar-benar bertunangan dengan orang lain, apa yang harus kamu lakukan? Willy memperingatinya, kalau hatinya memang berubah secepat itu, tidak ada yang bisa aku sesalkan. Sebaliknya Dewi berpikiran terbuka. Baru setengah tahun tidak bertemu. Dia langsung ingin menikahi orang lain. Itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak tulus terhadapku. Aku tidak akan mengomentari perasaanmu dengan El. Aku hanya bisa berkata, ada banyak hal yang tidak bisa dihindari. Willy memperingatinya dengan serius. Apa kamu tidak tahu? Ada berapa banyak orang yang memiliki pangkat dan kekuasaan yang tinggi, yang sedang memikirkan cara untuk menikahkan gadisnya dengan El. Kalau kamu tidak ada, mereka akan mengambil kesempatan itu. Gadis-gadis itu juga akan menggunakan berbagai cara untuk merayunya. Kalau dia tidak berhati-hati dan terjebak, apalagi orang itu memiliki status yang terpandang, maka kamu akan benar-benar ditinggalkan. Tidak ada yang bisa kamu lakukan saat itu. Dewi pusing mendengarnya. Bukankah dia hanya seorang pria? Kenapa sampai direbut seperti itu? El bukanlah seorang pria biasa. Willy berkata dengan sungguh-sungguh. Dia mewakili berbagai sumber dari keluarga bisnis papan atas di dunia. Memiliki harta yang tidak akan bisa habis seumur hidupnya. Bahkan aku, yang seorang pangeran ini, hanyalah seorang peran pendukung di hadapannya. Kamu memang tidak peduli. Tidak merasa bahwa dia begitu diperebutkan dan memiliki begitu banyak kekayaan. Tapi orang lain tidak berpikir demikian. Baiklah, aku mengerti. Dewi memotong perkataannya. Aku tahu dia sangat hebat. Dia sangat baik. Tapi kalau hatinya benar-benar berubah, aku juga tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, kami sebelumnya pernah berpisah selama 7 tahun. Dia selalu menungguku. Bagaimana mungkin malah ada banyak gosip sekarang? Kekayaannya masih belum stabil pada saat itu, tapi sekarang sudah berbeda. Willy menjelaskan. Dia sudah membuka pasar Eropa. Kekayaannya sudah stabil, bahkan mengalahkan Ivan. 3 keluarga besar bahkan tidak berani memikirkan cara untuk berhadapan dengannya lagi. Bahkan presiden juga sangat menghormatinya. Dia yang sekarang sudah berada di puncak dunia. Tentu saja ada banyak orang yang memandangnya. Juga ada banyak orang yang ingin mencapainya. Bahkan tidak terkecuali Yang Mulia kakekku. Baiklah, ternyata dia begitu hebat, begitu populer. Dewi menertawakan dirinya sendiri. Lalu, kenapa? Di mataku, dia hanyalah Lorenzo. Semua kemegahan dan status kedudukannya tidak ada hubungannya denganku. Aku akan meneleponnya dan menjelaskan keadaannya. Kalau dia memang tulus padaku, dia akan menungguku selama setengah tahun. Seiring berbicara, Dewi mengeluarkan ponselnya dan mencari nomornya. Dewi, Willy buru-buru menghentikannya. Kamu jangan bodoh. Kalau kamu memberitahunya bahwa kamu ingin berada di sini selama setengah tahun, kalian akan benar-benar selesai. Kenapa? Dewi masih tidak mengerti. Pria arogan sepertinya. Bagaimana mungkin mengizinkanmu mengabaikannya berkali-kali? Terlebih lagi hanya demi pria lain. Willy khawatir. Yang lebih penting adalah, kalau kamu tidak pergi kali ini, mungkin kamu tidak akan bisa pergi lagi nanti. Bab 2120. Tidak bisa pergi. Dewi terkejut. Kenapa? Apa kamu masih belum mengerti? Willy rasanya sudah sangat panik. Kamu tahu begitu banyak rahasia keluarga kerajaan. Kalau kamu bukan pacar Lorenzo, maka kamu sudah pasti akan dibungkam.
Dewi terkejut dan membuka matanya lebar-lebar. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia benar-benar berpikiran sederhana. Dia sama sekali tidak memikirkan hal itu. Dia masih mengira mungkin dia paling lama akan ditahan di sana selama setengah tahun. Dia bisa menyembuhkan orang-orang di kastel, dan kemudian berkonsentrasi untuk mengobati penyakit kaki Willy. Setelah semuanya beres, dia bisa pulang dan berkumpul bersama Lorenzo. Tapi, sekarang dia baru menyadari bahwa masalahnya jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dalam setengah tahun, tidak hanya akan ada banyak putri dari keluarga bangsawan yang akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi wanita Lorenzo, tapi dia juga akan menghadapi bahaya karena kehilangan statusnya sebagai tunangan Lorenzo. Kalau dia dibungkam, apa yang akan terjadi pada Brandon? Bagaimana dengan Bibi Lauren dan Paman Yoshua? Bagaimana dengan panti asuhan? Aku tidak bisa mati. Dewi tiba-tiba tersadarkan. Aku tidak boleh mati. Kamu akhirnya mengerti juga sekarang. Willy menghela nafas dalam-dalam. Dewi, sebaiknya kamu pergi. Tinggalkan Denmark malam ini juga. Pergilah ke negara Emron untuk mencari El. Aku tidak bisa meninggalkan kalian dan pergi begitu saja. Dewi memegangi kepalanya dengan kecewa. Coba aku berpikir. Apa yang harus aku lakukan? Dewi, dengarkan aku. Willy berkata dengan cemas. Kembalilah ke negara Emron untuk mencari El terlebih dahulu. Dan ketika kamu bertemu dengannya, jelaskan semua masalah di tempatku di bawahnya dengan jelas, dan bantu aku sampaikan sesuatu padanya. Apa? Dewi bertanya tanpa sadar. Katakan padanya bahwa aku memohon padanya untuk membantuku. Jika dia bersedia membantuku kali ini, aku pasti akan menuruti semua perintahnya kelak. Willy mengatakan ini dengan jelas dan terus terang. Oh, Dewi tidak banyak berpikir, hanya mengangguk sebagai jawaban. Maksudmu, biar aku pergi dulu, lalu meminta Lorenzo untuk menyelamatkanmu. Begitu juga ide yang bagus. Dia sama sekali tidak memikirkan arti kata Willy itu, hanya memikirkan masalah apa dia harus pergi atau tidak. Tapi, kalau aku pergi, apa yang mulia akan menyakitimu. Makanya harus pergi diam-diam, Willy berkata dengan tergesa-gesa. Aku akan meminta orang untuk menyiapkan surat identitas palsu. Kamu sedikit menyamar. Aku akan mengutus orang untuk mengantarmu ke bandara. Ternyata kamu sudah menyiapkan semuanya. Dewi sekarang baru mengerti. Oke, aku akan mendengarkanmu. Sekarang aku naik dan mengganti pakaian. Tunggu sebentar. Willy menghentikan lagi dan mengingatkan. Nanti saat dalam perjalanan, jika kamu menghadapi situasi apapun, jangan pedulikan. Namun juga, kamu harus melarikan diri dari sini. Sesampainya kamu di kota Snowy, kalau kamu mendengar rumor apapun abaikan saja. Temui El dulu. Kamu harus mengerahkan segala cara untuk bertemu dengannya. Setelah kamu bertemu dengannya, jangan bertengkar atau ribut dengannya. Dia tertegun. Kemudian mengubah cara bicaranya. Dan berkata secara langsung. Maksudku, kamu tidak boleh memutuskannya. Kamu harus terus menjadi tunangannya. Kalau bisa, kalian harus segera menikah dan mengumumkannya ke publik. Alasan aku mengatakan ini bukan untuk terus memanfaatkanmu, tapi karena, hanya dengan cara ini, barulah merupakan yang paling aman dan panti asuhanmu juga tidak akan terlibat. Separah itu, Dewi sedikit bingung. Aku hanya tahu beberapa rahasia tentang keluarga kerajaan kalian. Apa perlu sampai membunuhku? Sampai melibatkan panti asuhanku juga. Keagungan keluarga kerajaan tidak bisa disinggung. Kamu adalah seorang tabib dewa. Apa yang kamu katakan memiliki kredibilitas yang tinggi. Kalau sampai kamu menyebarkan rahasia ini, maka mau ditaruh di mana muka keluarga kerajaan. Terlebih lagi, hari itu di istana, sikapmu terhadap Yang Mulia dan para pangeran tidak sopan. Menandakan, apa mereka akan membiarkanmu begitu saja? Willy berkata dengan sungguh-sungguh. Tadi kamu juga sudah mengatakan bahwa kamu sangat mencintai El. Dan jika kamu ingin menikahi seseorang, kamu hanya akan menikah dengannya. Kalau begitu, jangan marah hanya karena hal kecil. Nikmati waktu bersama dengan baik. Tidak hanya mendapatkan cinta, tapi juga mendapatkan jimat pelindung untuk dirimu sendiri dan panti asuhan. Bukankah keduanya hal yang menguntungkan? Bab 2121.
Perkataannya itu sangat meyakinkan. Dewi mengangguk dengan tegas. Masuk akal. Aku mengerti. Pergilah. Aku doakan semoga perjalananmu lancar. Desak Willy padanya. Tunggu aku kembali. Dewi melangkah pergi dengan cepat tanpa melihat ke belakang. Aku pasti akan membawa Lorenzo untuk menyelamatkanmu. Oke. Aku akan menunggumu. Willy duduk di sofa dan memperhatikan sosoknya yang semakin menjauh dalam diam, dengan pandangan yang rumit di matanya. Ketika pintu ruang kerja tertutup, Willy menundukkan kepalanya dengan sedih. Dia tahu kali ini, dia akan kehilangan Dewi sepenuhnya. Dia sendirilah yang mengantarkannya pergi dan mengajarinya untuk mempertahankan Lorenzo sebagai jimat pelindungnya. Dia seperti dewa bulan yang mengikatkan kembali benang merah mereka yang hampir putus. Tidak mungkin kalau dia tidak merasa sedih. Sebenarnya dia sama sekali tidak ingin membiarkan Dewi pergi. Dia juga pernah berpikir untuk membiarkannya tinggal dan merawatnya. Mungkin setelah setengah tahun menghabiskan waktu bersama, maka bisa menumbuhkan perasaan di antara mereka. Sampai saat itu, baru dia memikirkan cara lain untuk mengatasi masalah yang lain. Tapi, rasionalitas mengatakan padanya, kalau dia kehilangan kesempatan ini, maka di masa depan mungkin dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membalikkan kondisi lagi. Penghinaan yang dia terima selama 20 tahun, semuanya bergantung pada momen ini. Apa dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya dan harga dirinya? Semua bergantung pada saat ini. Dia menaruh harapannya pada Dewi dan Lorenzo, dan berharap kali ini, dia membuat taruhan yang tepat. Yang mulia, Mina sudah menunggu di depan pintu. Pengawalnya datang untuk melapor. Ya, Willy mengangguk. Dorong aku keluar. Baik, ketika Willy sampai di depan, Mina bergegas memberi hormat, Pangeran. Kalian harus mengawal Dewi kembali ke negara Emron dan bertemu kembali dengan El dengan selamat. Willy mengingatkan lagi, tenang saja. Pasti akan aku tepati. Mina dengan sungguh-sungguh berjanji. Mina, Dewi turun sambil membawa ransel di punggungnya dan langsung mengenali Mina. Kok kamu di sini? Aku memintanya untuk mengawalmu pulang. Willy berbisik. Ayo, cepat berangkatlah. Sudah larut. Oh, Dewi bergegas masuk ke dalam mobil. Dewi, Willy tiba-tiba memanggilnya lagi. Ya, Dewi menoleh dan menatapnya. Ingat kata-kataku. Jangan bertengkar dengan El. Willy mengingatkan lagi. Dan juga, kamu harus menyampaikan pesanku pada El dengan lengkap. Oke. Dewi menjawab dan masuk ke dalam mobil. Dia baru duduk sudah berpikir. Apa kalimat yang dia katakan ya? Ayo, berangkat. Mina mendesak sopir. Sopir itu mengemudikan mobilnya dan melaju pergi. Mina memberi Dewi sebuah topi dan memberikannya tiket pesawat dan surat identitas barunya. Aku khawatir Yang Mulia akan meminta pihak imigrasi untuk mencegatmu. Jadi aku mengubah identitasmu. Semoga bisa naik pesawat dengan lancar. Apa akan ada yang mencegat kita di jalan? Dewi menatap keluar jendela. Seharusnya tidak, Mina berkata dengan suara rendah. Ini adalah mobil resmiku. Dan saat ini aku sedang melakukan misi sebagai petugas polisi kriminal FBI di negara Maple. Mereka juga bisa menggunakan identitas lain untuk mencegat kita. Begitu Dewi selesai berbicara, beberapa mobil modifikasi hitam muncul dan mengejar dari belakang. Dia tersenyum. Lihat. Aku benarkan. Orang-orang ini sungguh menyebalkan. Mina mengerutkan kening. Mereka menyergap di luar kastel Pangeran Willy. Ya, mereka tidak akan pernah melewatkan ikan yang lolos dari jaring. Dewi mencibir. Tapi, sepertinya hanya 3 mobil. Apa bawahan mereka begitu sedikit? Pangeran mengatur agar mobil lain keluar dari belakang pada saat yang sama, untuk menipu. Sepertinya orang-orang itu pergi mengejar mobil itu. Jadi pengejaran di pihak kita jadi lebih sedikit. Mina sangat tenang dan memberi tahu rekannya. Berkendaralah lebih cepat. Siap, sini aku saja. Dewi langsung berganti tempat dengan sopir. Memutar setir dan menginjak pedal gas dalam. Tidak lama kemudian, mobil mereka pun melesat pergi. Sebelum mobil-mobil itu sempat bereaksi, mobil mereka sudah menghilang. Semua orang di dalam mobil tersebut tercengang. Apa ada yang salah dengan mataku? Kenapa bisa ada kejadian yang begitu aneh? Bab 2122. Dewi dan Mina segera tiba di bandara. Mereka bergegas masuk,
mengurus proses pendaftaran dan naik ke pesawat dengan lancar. Pesawat lepas landas secara perlahan. Dewi melihat pemandangan malam yang ramai di luar melalui jendela. Hatinya merasa sedikit rumit. Apa Lorenzo akan terkejut saat melihatnya? Apa dia ingin melihatnya? Apa dia benar-benar akan bertunangan dengan Juliana? Atau dia sengaja membuatnya kesal? Atau ini siasatnya untuk menekan Willy? Willy berkata bahwa nanti setelah dia tiba di kota Snowy, dia mungkin akan mendengar rumor yang tidak menyenangkan. Atau menemui beberapa kendala. Apa itu? Dia justru merasa sedikit penasaran. Pangeran, Anda ceroboh di kastel. Robin yang baru saja bangun, mengetahui apa yang telah dilakukan Willy, dan berkata dengan marah dan cemas. Pangeran ini sedang mempertaruhkan semuanya. Bagaimana kalau Nona Dewi tidak kembali? Berdasarkan kepribadian Tuan El, dia kemungkinan besar akan menahan Nona Dewi di sisinya dan mencegahnya datang ke Denmark. Kalau begitu, siapa yang akan menyembuhkan racun orang-orang di kastel? Bagaimana dengan perawatanmu? Aku juga sudah memikirkannya. Willy sekarang sudah tenang. Jadi, aku bertaruh pada loyalitas Dewi pada temannya, pada tanggung jawabnya sebagai dokter, dan terlebih lagi, pada perasaan El terhadapnya. Dia tahu betul berdasarkan kepribadian El, dia sama sekali tidak suka mencampuri urusan orang lain seperti ini. Namun kalau Dewi bersikeras mau kembali, dan kalau Lorenzo benar-benar mencintainya, dia seharusnya akan mempertimbangkannya. Bahkan jika itu untuk memenuhi keinginannya, dia juga akan datang. Tentu saja, kalau berbuat seperti itu, hanya akan menguntungkannya, tidak akan merugikannya. Tapi di sisi lain, berdasarkan emosinya, jika Lorenzo ada sedikit saja tidak mempertimbangkan perasaan Dewi, maka dia bisa saja mengabaikan masalah ini. Karena itu, risiko taruhan ini agak tinggi. Ini lebih berisiko daripada bertaruh pada hati nurani yang mulia. Robin sangat cemas. Setidaknya yang mulia dan Anda adalah kerabat sedarah. Bagaimanapun juga, beliau pasti akan mengkhawatirkan hidup Anda dan reputasi keluarga kerajaan. Bahkan jika beliau tidak ingin menelusurinya, beliau juga tidak akan mengabaikan keselamatan Anda. Tapi, kalau beliau tahu bahwa Anda telah melawan perintahnya dan membiarkan Nona Dewi pergi, dia pasti akan sangat marah, dan mungkin. Robin tidak berani melanjutkan perkataannya. Kamu terlalu melebih-lebihkan hati nurani yang mulia. Willy mencibir mengejek. Kalau dia sungguh memiliki hati nurani, maka dia tidak akan mengabaikanku selama 20 tahun. Dan dia tidak akan membiarkan masalah perihal kematian orang tuaku dan kecacatanku diabaikan begitu saja. Sekarang dia juga tidak akan menggunakan permasalahan keracunan ini untuk mengancamku membantunya mencapai tujuannya. Di matanya, aku hanyalah anak terlantar yang tidak berguna. Hidup dan matiku tidak ada artinya sama sekali baginya. Pangeran, mendengar kata-katanya, Robin tercengang. Dia tidak tahu apa yang dialami Willy di istana hari ini. Tetapi dia dapat membayangkan bahwa dia pasti mengalami hal yang sangat menggetarkan hati dan penghinaan yang besar. Makanya dia sudah putus asa dan menyerah pada kakeknya. Dan lebih memilih untuk menaruh semua harapannya pada dua orang yang tidak relevan, daripada menaruh harapan pada Raja Denmark lagi. Aku percaya pada Dewi. Tatapan Willy sangat tegas. Dia tidak akan mengabaikan keselamatan kita. Dia pasti akan kembali. Bagaimana dengan Tuan El? Robin bertanya dengan pelan. Kali ini, Willy tidak mengatakan apa-apa. Ya, dia sangat yakin bahwa Dewi pasti akan bertanggung jawab padanya dan orang-orang di kastel ini sampai akhir. Tapi dia tidak terlalu percaya pada El. Dia tidak yakin apa El akan datang membantunya. Dan dia tidak yakin apa El akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Jadi, hatinya masih belum sepenuhnya tenang. Haish, Robin menghela napas dalam-dalam. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang. Bertaruh saja. Ya, Willy tersenyum pahit. Nasib terkadang merupakan sebuah pertaruhan besar. Kalau aku tidak bisa membalikkan kondisi, maka aku lebih memilih untuk mati seperti ini daripada hidup lebih lama dalam penghinaan lagi. Kalau aku dapat berdiri lagi, aku pasti akan berjalan masuk ke istana dan memberitahu semua orang bahwa aku, Willy, sudah kembali. Bab 2123. Pada saat itu,
Yang muncul di benak Willy adalah sosok Lorenzo. Dia pernah mendengar mengenai kejadian itu. Pada saat itu, Lorenzo yang berusia 16 tahun menumpahkan darah keluarga Moore dalam semalam dan membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Pakaian putihnya menjadi merah, dan pupil matanya bersinar merah. Sambil menginjaki darah keluarga Moore, dia melangkah naik ke posisi pemegang kekuasaan grup Moore. Barulah dia memiliki kuasa dan kekuatan yang begitu luar biasa hari ini. Suatu hari nanti, dia juga akan seperti itu. Tok, tok. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Pengawal dengan cemas melaporkan, "Pangeran, Pak Franky datang." "Persilahkan dia masuk," jawab Willy. Tapi, pengawal tersebut tidak berani berbicara. "Bicaralah," perintah Willy. "Pak Franky membawa sekelompok tentara dan berkata ingin mengundangmu pergi ke istana." Pengawal berkata dengan cemas, "Mereka sudah masuk." Keterlaluan. Robin panik. Apa mereka ingin mencoba menangkap pangeran? Mungkin begitu. Willy sedikit tersenyum. "Jangan gugup. Aku hanya akan tinggal bersama kakekku untuk sementara. Aku akan segera kembali." "Pangeran, kalau Dewi menelepon, jangan beritahu dia kabar ini dulu." Willy mengingatkan. "Tunggu sampai kamu mendengar kabar tentang pernikahannya dengan Elle. Baru kamu beritahu dia, mengerti?" "Mengerti." Robin mengangguk dengan mata merah. Willy memberi isyarat. Kemudian pengawal mendorongnya keluar. Di luar, Franky menunggu di pintu bersama sekelompok tentara. Mereka tidak menerobos masuk sudah cukup sopan. "Pangeran, kenapa Anda berbuat demikian?" Franky merasa bersimpati pada Willy dan membujuk dengan suara rendah. "Kalau Anda melawan Yang Mulia, maka tidak akan membawakan hasil yang baik untukmu. Aku hanya tidak ingin mengkhianati temanku." Willy sedikit mengangkat sudut bibirnya. "Terima kasih, Pak Franky." "Haish." Franky menghela napas panjang. Beberapa tentara maju dan hendak memborgol Willy. Franky buru-buru berteriak dengan suara rendah. "Apa yang kalian lakukan?" "Perintah dari Yang Mulia." "Perintah dari Yang Mulia adalah mengundang Pangeran Willy untuk tinggal di istana untuk sementara. Apa maksud kalian melakukan ini?" Franky berteriak dengan marah. Tangan pangeran tidak bertenaga, dan kedua kakinya tidak dapat berjalan sendiri. "Apa perlu diborgol?" "Baik." Para tentara itu menundukkan kepala dan memberi hormat, lalu mendorong kursi roda Willy keluar. "Pangeran." Pelayan memapah Robin dan mengejar keluar. Suara Robin tercekat beberapa kali dan dia berlutut untuk memohon pada Franky. "Pak Franky, aku mohon padamu untuk menjaga pangeran dengan baik." Tubuh beliau lemah. Aku tahu." Franky menepuk pundaknya, memberinya pandangan meyakinkan, lalu berbalik dan pergi. Willy dibawa ke dalam mobil dan terus menundukkan kepalanya dalam diam. Di luar masih hujan. Bajunya basah, rambutnya juga basah dan wajahnya agak pucat. Mobil melaju perlahan. Willy memandang kastel yang perlahan menjauh dari kaca spion, serta para pelayan yang memandanginya dalam diam di tengah hujan. Dia merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Lebih dari 80 orang, semua memandanginya dalam diam di tengah hujan. Penindasan dan penghinaan selama 20 tahun ini telah membuat mereka diam-diam menerima nasib mereka. Tampaknya apapun yang terjadi, mereka hanya bisa memilih untuk menahannya. Seperti kastel abu-abu yang terlupakan ini, meski dia memiliki darah dan identitas keluarga kerajaan, tapi dia tetap sepi dan sendirian. Kota Snowy. Lorenzo keluar dari mobil, beberapa pelayan wanita bergegas menyambutnya dan mengambil mantelnya. "Tuan, makan malam sudah siap." Nola tersenyum menyapanya. "Ya." Lorenzo menjawab dengan singkat dan bergegas naik ke ruang kerja. "Tuan." Jasper membawa beberapa dokumen mendesak untuk ditandatanganinya. Akhir-akhir ini sungguh sibuk. Kembali dari perusahaan. Tapi masih ada urusan yang harus diurus di rumah. Apa dia menelepon? Yang Lorenzo pedulikan adalah ini. Maksudnya Nona Dewi. "Tidak." Jasper menjawab dengan hati-hati. "Kalau Willy." Lorenzo sedang menandatangani dokumen. "Tidak juga." Jasper berkata dengan pelan. "Tapi, ada kabar bahwa Willy telah dibawa ke istana. Sepertinya kendaraan militer dikirim untuk membawanya pergi secara langsung." Bab 2124. Mendengar kata-kata itu, gerakan tangan Lorenzo terhenti. Matanya sedikit menyipit.
seolah sedang memikirkan sesuatu. Segera, dia mengambil ponselnya dan menelepon Dewi. Muncul pemberitahuan bahwa nomor yang Anda tuju sedang dalam panggilan. Apa sesuatu terjadi pada Nona Dewi? Jasper bertanya dengan tergesa-gesa. Antara terjadi sesuatu, atau kembali ke Swedoland, atau... Lorenzo segera memerintahkan. Cepat periksa. Baik, Jasper segera pergi untuk menyelidikinya. Lorenzo mencoba menghubungi nomor Dewi lagi. Muncul pemberitahuan yang sama. Dia tiba-tiba teringat bahwa Dewi telah memblokir nomornya. Dia segera mengganti telepon lain untuk menelepon. Tapi nomor yang tertuju sedang tidak aktif. Tampaknya, kemungkinan bahwa dia sedang berada di pesawat lebih besar. Hanya saja, tidak tahu apa dia terbang ke Swedoland atau kota Snowy. Seharusnya terbang ke kota Snowy. Jasper menyampaikan kabar ini pada Jeff, memintanya untuk menyelidiki situasi Dewi dan mengingatkan, Tuan sangat cemas, harus segera menemukan Nona Dewi. Aku akan segera mengaturnya. Jeff segera membuat pengaturan yang sesuai, kemudian bertanya dengan bingung, kenapa saat Tuan mendengar bahwa Pangeran Willy dibawa ke istana, dia langsung berpikiran bahwa mungkin sesuatu terjadi pada Nona Dewi, atau dia mungkin sudah pergi naik pesawat. Pangeran Willy mengetahui tentang racun di kastel dengan bantuan Nona Dewi, kemudian menggunakan hubungan Nona Dewi dan Tuan untuk menekan Raja Denmark agar dia menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tapi, Tuan langsung memutuskan hubungan ini, dan Raja Denmark segera memanggil Pangeran Willy dan Nona Dewi ke istana untuk berbicara. Tapi, beberapa jam kemudian, Raja Denmark memerintahkan orang untuk membawa Pangeran Willy kembali. Dalam hal ini, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Nona Dewi membuat Raja Denmark marah saat di istana. Kedua, Nona Dewi melarikan diri. Setelah jeda sesaat, Jasper bertanya sambil tersenyum. Menurutmu, kemungkinan mana yang lebih memungkinkan? Aku rasa Nona Dewi pasti membuat Raja marah terlebih dahulu, kemudian melarikan diri. Jeff berkata dengan yakin, berdasarkan karakternya, kalau dia tidak memukuli raja itu sudah cukup bagus. Hahaha, Jasper tertawa terbahak-bahak. Kamu benar, tapi menurutku, kalau bisa pergi dengan selamat saat itu, kemudian raja setelah itu baru ke Kastel Willy untuk menangkapnya, maka berarti Nona Dewi tidak emosi di tempat, jadi aku tebak dia pasti kabur. Menurutmu dia terbang kembali ke Swedoland atau ke kota Snowy? Jeff sedikit penasaran. Aku juga ingin tahu. Jasper tersenyum. Aku rasa Tuan mungkin lebih ingin tahu. Ayo, kita bertaruh. Jeff menggosok kedua telapak tangannya, bersemangat untuk mencoba. Aku bertaruh Nona Dewi terbang ke Swedoland. Dengan temperamennya yang keras, dia pasti tidak akan datang ke kota Snowy atas inisiatifnya sendiri. Aku bertaruh dia terbang ke kota Snowy. Jasper sangat yakin. Kamu tidak tahu betapa cemasnya dia setelah kabar pertunangan Tuan diumumkan. Berhenti bicara omong kosong. Jeff sudah tidak sabar untuk memulai taruhan mereka. Kita bertaruh pistol emas murnimu. Aku sudah tahu. Kamu sudah lama mengincar pistolku itu. Tuan pilih kasih. Kasih kamu. Tapi tidak kasih aku. Kalau kamu kalah, apa yang kamu inginkan? Kalau kamu kalah, kamu harus berjanji padaku satu hal. Aku akan memberitahumu. Setelah aku memikirkannya. Oke, sepakat. Keduanya di sana menggunakan perihal Dewi untuk bertaruh. Di ruang kerja, Lorenzo sudah mulai gelisah. Awalnya dia sedang mengurus dokumen. Tapi sekarang dia sudah tidak ada suasana hati untuk memeriksanya. Dia khawatir sesuatu terjadi pada Dewi. Dia tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, tetap tidak ada yang datang untuk melapor. Lorenzo berteriak, "Pengawal!" Jasper bergegas masuk. "Tuan, Jeff telah mengutus orang untuk menyelidikinya. Hubungi Departemen Imigrasi Kota Snowy. Lihat apa ada kabar Dewi masuk ke dalam negeri," perintah Lorenzo. Baik, Jasper menghubungi secara pribadi dan dengan cepat mendapatkan kesimpulan. Mereka sudah memeriksanya. Untuk sementara tidak ada. Mungkin ada keterlambatan informasi. Atau mungkin minta mereka awasi. Dan segera laporkan kalau ada kabar. Lorenzo tidak ingin mendengar tentang kemungkinan lain. Dia berharap Dewi dapat terbang ke kota Snowy untuk mencarinya. Bab 2125. Baik,
Jasper segera menyampaikan perintah tersebut. Jeff juga melakukan serangkaian investigasi dan segera melapor. Tuan, tidak ada catatan Nona Dewi masuk di Swedoland. Tidak datang ke kota Snowy. Juga tidak kembali ke Swedoland. Apa mungkin terjadi sesuatu padanya? Lorenzo mengerutkan kening. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jasper buru-buru menenangkannya. Raja Denmark adalah orang yang hati-hati. Bahkan kalau Nona Dewi benar-benar menyinggung perasaannya, dia juga akan memastikannya denganmu terlebih dahulu kalau dia ingin melakukan sesuatu. Itu benar, Jeff mengangguk. Apalagi Nona Dewi cukup ahli. Orang biasa tidak bisa melukainya. Mungkin saja dia kabur. Belum sempat pergi ke bandara. Atau mungkin saja dia meninggalkan negara dengan menyamar sebagai identitas lain. Jadi kita tidak bisa menyelidikinya. Mungkin. Lorenzo memerintahkan. Minta informan di Denmark perhatikan dengan seksama. Dan segera beritahu aku kalau ada kabar. Pada saat yang sama, awasi informasi masuk dan keluar imigrasi. Siap, malam ini dia ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Lorenzo tidak tidur sepanjang malam. Dia melihat nomor telepon Dewi berkali-kali dan mencoba menghubunginya. Tapi tidak tersambung terus. Nomor lainnya juga tidak aktif. Dia sangat khawatir. Dia bahkan merasa sedikit menyesal. Seharusnya dia tidak menggunakan cara ekstrim semacam itu untuk membuatnya marah. Di pesawat, Dewi tengah tidur dengan lelap. Mina tidak menutup matanya sepanjang waktu. Terus mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Apa Dewi bisa berkumpul kembali dengan Lorenzo? Juga akan menentukan apa Pangeran Willy memiliki kesempatan untuk bangkit. Mina tidak berani sembarangan. Dia memandang Dewi yang sedang tidur nyenyak di sebelahnya. Dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Sungguh gadis yang ceroboh dan tidak berperasaan. Setelah penerbangan selama lebih dari 10 jam, akhirnya mereka tiba di kota Snowy. Ketika pesawat mendarat, Dewi baru terbangun dengan linglung. Melihat dunia putih di luar jendela, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Mina, apa kamu bawa pakaian?" "Aku tidak bawa apa Ara, jangan khawatir. Aku sudah menyiapkannya." Mina berkata sambil tersenyum. Perbedaan suhu antara Denmark dan negara Emron sangat besar. Pangeran takut kamu akan kedinginan. Jadi dia sudah memerintahkan untuk membuat semua persiapan. Baguslah. Baguslah. Dewi menepuk-nepuk dadanya. Aku takut dingin. Aku juga hanya mengenakan satu pakaian tipis. Kalau aku turun seperti ini, aku akan mati kedinginan. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Semuanya berjalan lancar. Keduanya turun dari pesawat bersama kerumunan. Bersiap untuk mengambil koper. Lalu pergi ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Pada saat itu, Mina merasa ada yang tidak beres dengan orang-orang yang berjalan ke arah mereka. Dia segera mendorong Dewi pergi. "Nona Dewi, kamu pergi dulu." Sebelum dia selesai berbicara, orang-orang itu sudah mulai menembaki mereka dengan senjata. Untung Dewi mengelak dengan cepat, jadi pelurunya meleset, tapi lengan Mina tergores. Mina meraih kereta koper di sampingnya dan mendorongnya ke arah musuh. Setelah berhasil mengenai mereka, dia menarik Dewi dan melarikan diri. Tapi, tidak lama setelah mereka berdua berlari, sudah ada yang berhasil mengejar mereka. Mina tidak punya pilihan selain membiarkan Dewi untuk pergi dulu. Dia tinggal dan memberi perlindungan untuknya. Dewi baru hendak pergi, tapi Mina tertembak lagi di kaki. Jadi dia segera berbalik kembali untuk menyelamatkan Mina. Dan pada saat yang sama, melepaskan senjata tersembunyi berupa obat bius pada mereka. Asap merah menyala menyebar dengan cepat. Muncul api besar pada tempat yang dilewatinya. Beberapa pengejar segera mundur. Penumpang di sekitar ketakutan oleh pertempuran tersebut, berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Dewi berhasil membantu Mina melarikan diri ke tempat parkir, menghentikan sebuah mobil dan hendak pergi. Tapi pada saat itu, pintu beberapa mobil terbuka. Sekelompok orang menodongkan senjata ke arah mereka. Dewi mengerutkan kening. "Siapa kalian?" Orang-orang itu terlihat seperti orang-orang dari negara Emron, tinggi dan besar. Tapi mereka semua memakai masker dan berpakaian hitam, jadi tidak bisa melihat tampang mereka. Mereka juga tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung melangkah maju untuk membawa Dewi pergi. Pada saat itu,
Sebuah konvoi perak melaju mendekat bagai kilat. Ada orang yang berteriak dalam bahasa Emron. Tuan El datang. Cepat pergi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.